قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وهذا الحديث فيه خلاصة عظيمة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو إلى جماع الخير، وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا أولا إلى إخلاص العبادة للمعبود جل في علاه، إخلاصا وتوحيدا وبراءة من الشرك وبعدا عنه، وترك الضلال الذي قد يكون عليه الآباء والأجداد والعشيرة والقرابة، فلا يكون الإنسان مستمسكا بما عليه آباؤه أو أجداده ولو كان باطلا، بل عليه أن يتجنب الباطل الذي عليه الآباء والأجداد، والحق أحق أن يتبع ولو كان على خلاف ما عليه الآباء والأجداد، بخلاف حال كثير من الناس الذين يستمسكون بالباطل لا لشيء إلا لأنه وجد أباه عليه أو وجد جده أو عشيرته عليه، وهذه مصيبة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما دعا إليه ترك ما يقوله الآباء أي من باطل وضلال، وأن يكون الإنسان مقبلا على الحق طالبا له وقاصدا له. ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بأن يحافظ عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ويأمر بالصدق، والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى بحسن الإقبال عليه والجد والاجتهاد في طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ويكون مع المخلوقين بأن يكون ما يقوله لهم بلسانه موافقا لما قام في قلبه، فيكون صادقا في حديثه، صادقا في أقواله، صادقا في تعامله. والعفاف أن يعف نفسه وأن ينزهها عن الحرام وعن الآثام وعن الأموال المحرمة والأموال المشتبهة. ويدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الصلة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. فمما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام. ويفيد هذا الحديث أن الأمر بصلة الأرحام جاء من أوائل الأمور التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إليها. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang, yang tatkala Abu Sufyan dipanggil oleh Herakl, kemudian ditanya-tanya oleh Herakl, raja Romawi. Kemudian di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Herakl terhadap Abu Sufyan yang tatkala itu masih dalam keadaan kafir, ya, beliau bertanya kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum bihi?" Apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada kalian? Maksud Herakl yaitu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Sufyan, aku pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan berkata, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang telah diucapkan oleh nenek moyang kalian, oleh kakek-kakek kalian. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, untuk berjujur dalam perbuatan dan perkataan, dan untuk bersikap menjaga diri, dan untuk menyambung silaturahmi. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini disebutkan tentang intisari dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa sih yang diperintahkan oleh Nabi kalian terhadap kalian. Oleh karenanya Abu Sufyan menjelaskan tentang intisari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, di antaranya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk menjauhi kesyirikan, agar seorang Muslim berlepas diri daripada kesyirikan sejauh-jauhnya. Kemudian meninggalkan, di antaranya juga Nabi SAW merintahkan, kata Nabi, watruku maqala abaukum, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian, oleh kakek-kakek kalian. Di sini isyarat bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan kesesatan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kalian, nenek moyang kita, atau pernah dilakukan oleh karib kerabat kita. Jangan sampai seseorang berpegang teguh dengan apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ya, jangan sampai seorang berpegang teguh dengan apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya, oleh kakek-kakeknya. Kenapa? Karena al-haqqu ahaqqu an yutaba. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Meskipun kebenaran tersebut menyelisihi apa yang dibawa oleh nenek moyang. Berbeda kita dapati banyak orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan kebatilan. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena ada dalilnya, akan tapi mereka berpegang teguh dengan kebatilan tersebut karena kebatilan tersebut pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka, pernah dibawa oleh nenek-nenek moyang mereka. Inilah yang diseru oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan perkataan kebatilan yang pernah dilakukan oleh nenek-nenek moyang, oleh kakek-kakek, oleh kakek kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan kita tahu bahwasanya a'zamul arkan, bahwasanya rukun yang paling agung setelah syahadatain adalah sholat. Seorang hendaknya mengerjakan sholat pada waktunya, ya, tidak menunda-nunda sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk mendirikan sholat. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan untuk berbuat jujur, untuk sidq, dan jujur ini ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tatkala di hadapan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang jujur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh dan berijtihad, bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan perkara-perkara yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan dia dari neraka jahanam. Dan dia jujur terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap manusia yang lain dengan lisannya. Tidaklah dia berucap kecuali yang sesungguhnya, yang benar. Jangan sampai lisannya menyelisih isi hatinya. Oleh karenanya hendaknya dia jujur dalam perkataannya, dalam pembicaraannya, dalam muamalahnya terhadap orang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merintahkan untuk bersifat al-afaf. Dan al-afaf yaitu maknanya seorang menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang haram, agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jangan sampai dia makan harta yang haram, jangan sampai dia makan harta yang syubhat. Ya. Ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Dan inilah yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, bahwasanya di antara perkara yang diseru oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk menyambung silaturahmi. Bahkan ya, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk bersilaturahmi termasuk perintah-perintah yang pertama kali diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pertama kali berdakwah, di antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyambung silaturahmi. Yang ini menunjukkan akan tingginya kedudukan bersilaturahmi.